Saya nyanyiin aja atau mau dibicarakan? Saya berangkat jadi analog fotografer itu awalnya karena kebencian saya terhadap, bukan kebencian sebenarnya ya, ngelihat orang-orang masih ada di zaman sekarang motret pakai film. Nah ini salah satunya Tommy, orang yang saya bilang lo hidupnya dari zaman langka nih, orang udah pada meninggal dia masih ada, masih pakai film gitu. Kan udah enak motret, udah ada layarnya, tinggal jepret jadi nggak bagus ulang. Nah terus sampai suatu waktu saya punya kesempatan buat beli kamera. Waktu itu saya ketemu dengan Davi Linggar, saya tanya sama dia, Vi, gue pengen belajar motret. Kayaknya ngeliat dia motret tuh nggak ada beban gitu, cuma jalan cepet gambarnya bagus. Gue juga bisa. Wah cepet amat ya. Nah ini dari situ saya belajar. Saya tanya kamera apa yang paling bagus? Yang paling bagus sih dia bilang semua sama aja. Saya paling kesel tuh nanya sama fotografer kalau jawaban itu semua sama. Kalau sama kan hasilnya harusnya kita juga bagus ya. Nah, tapi kali belajar, saya ketemu dengan komunitas yang belajar film. Terakhir saya ke Singapura ngelihat pameran Annie Leibovitz. Di situ saya memutuskan untuk gue mau syuting film. Waktu itu saya nginep tempat Benny. Dia juga ngeliatin banyak karya-karyanya dia. Dan yang nyebelin adalah saya pengen tanya sama Tommy, gue pengen belajar film, bantu dong ngajarin gitu. Lalu kalau mau cuciin, awalnya saya minta dia cuciin. Enggak, lo kalau mau main film lo harus belajar sendiri. Saya telepon Mas Har juga sama, ada beberapa senior-senior lain. Terus belajar sendiri. Akhirnya saya belajar. Setiap hari nyuci 2 kayak orang gila. Pagi saya nyuci dulu film, siang saya praktek bedah orang, sore saya angkat ke film terus saya scan. Setiap hari selama 2 tahun. Nah sampai akhirnya saya mulai belajar tipikal film tuh macam-macam. Ternyata ada positif, ada negatif, baik itu black and white maupun color. Dan saya mulai benar-benar nekunin processingnya. Dan yang menarik dari film adalah media yang sama, kamera yang sama, lensa yang sama, beda orangnya, beda decisionnya, itu beda hasilnya. Itu yang saya suka sih. Jadi semua itu by design. Sebelum kita motret, sebelum kita tahu hasilnya, kita udah nentuin mau ngapain. Nah ini salah satu yang menarik juga dari film, the perfect mistake. Kadang-kadang kepencet nggak sengaja jadi bagus. Kadang-kadang lupa nge-roll film ke bagian berikutnya, kepencet 2 kali jadi bagus. Film ini kalau saya bilang sih sekarang ya, itu setelah saya ngelewatin fase belajar, saya tahu sebenarnya film ini paling cocok buat fotografer bodoh. Karena apa? Karena terlalu banyak rentang untuk solidernya. Salah pencet masih ada gambarnya, masih bisa dinikmatin. Nggak fokus aja masih bagus. At least buat saya yang udah sakit jiwa sih. Nah, untuk sebagian orang bilang, saya beberapa kali ketemu dengan yang muda-muda, lebih muda dari saya atau beberapa fotografer lain, lu gila, lu main film tuh nggak praktis banget gitu, apalagi zaman sekarang gitu. Untuk saya malah sebaliknya. Waktu saya kerja profesional sebagai fotografer, saya terima assignment untuk fashion segala macam, wedding gitu ya. Buat saya lebih cepat, harinya saya motret, besok saya udah jadi, udah kumpulin gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak retouch, nggak perlu terlalu, karena memang semuanya udah dipikirkan sebelum kita jepret. Dan saya cuma shoot satu wedding dari pagi sampai malam cuma 6 roll. Itu 6 rollnya dikasih semuanya ke mereka, udah selesai gitu. Jadi nggak ada harus 3 minggu, 4 minggu baru dikumpulin. Nah ini proses di darkroom. Saya coba cerita sedikit. Nah ini biar beraksi, saya berdiri depan enlarger, kita ngukur, pastiin semuanya fokus. Nah ini salah satu teknik printing yang mungkin sekarang udah mulai ditinggalin. Saya nggak yakin, mungkin ada beberapa di antara manusia di sini yang masih ngerjain. Ini juga awalnya saya belajar dari YouTube, karena udah susah dapat gurunya. Terus tanya sama beberapa senior-senior yang kebetulan masih gila sama gilanya dengan saya, belajar nyetak sampai akhirnya bisa ada gambarnya udah seneng banget. Gak usah bagus deh, jadi ada gambarnya udah seneng banget, apalagi bagus gitu. Nah ini project saya, ini salah satu foto di India. Yang saya senang dari foto dengan film itu adalah saya merasa lebih human sih. Saya nggak ngerasa habis motret harus ngintip, motret aja. Jadi konsentrasinya cuma buat motret. Saya serahkan semuanya apa yang terjadi dengan alam, biar Tuhan yang ngatur kapan saya mencet. Ya mencet gitu ya. Jadi waktu itu nggak habis buat ngintip. Nah ini project saya untuk Chinese Ink. Ini salah satu project yang saya kerjakan beberapa waktu lalu untuk mengkritisi orang-orang Indonesia yang membenci akan ras Cina di Indonesia. Menurut saya nggak pantas. Oleh karena itu saya undang semua teman-teman saya yang Cina, ngumpul, saya cat hitam semuanya, terus saya foto dengan background hitam pakai lampu studio. Nah kemudian ini project saya di India. Nah ini salah satu cita-cita saya sederhana sebenarnya. Kalau di lagu saya pengen punya album, di foto saya cuma pengen punya buku foto yang sederhana. Saya nggak suka moto yang terlalu akrobatik. Saya lihat, menurut saya menarik,
tidak harus ada aturan-aturan tertentu, saya foto. Nah, ini salah satu buku pertama kali yang saya buat sendiri, kurasi dibantu sama beberapa teman-teman. 7 hari saya jalan di New York, pulang-pulang jadi satu buku. Yang dari India 4 hari saya jalan, pulang harus jadi buku. Jadi memang dari awal niatnya bikin buku, walaupun untuk sebagian orang lain masih terlalu sederhana, mendingan daripada lo kagak bikin apa-apa. Jadi mengerjakan sesuatu menurut saya jauh lebih penting daripada diam-diam doang. Nah, buat saya motret itu portrait pertama ya, itu merekam imaji yang emosional dengan approach yang very personal dan merekam sejarah sebenarnya, ini yang paling penting. Film nggak bisa dikibulin. Kalau kita foto pakai digital, orang jelek bisa dicakap. Tetenya besar bisa dikecilin, tetenya kecil bisa digedein. Kalau film nggak bisa. Yang tetenya kecil pasti kan kecil kelihatannya. Bayangin kalau zaman Soekarno dulu udah ada Photoshop, kita mungkin ngirain Soekarno tuh mukanya kayak Anjas Mara. Ya, nggak akan kenal gitu, begitu ketemu di jalan orang ternyata Soekarno gitu. Nah, ini salah satu proyek yang saya kerjakan buat majalah Aterlimi. Mereka minta saya memoto emosional yang ada pada penari-penari ini untuk dicetak di majalah mereka. Nah, sama kadang-kadang begitu udah sampai di lokasi ternyata lampunya nggak cukup. Saya dikasih tahu lampunya banyak, ternyata lampunya cuma ada 2, ya udah terpaksa kerja dengan apa yang ada gitu. Demikian, terima kasih.